Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah wa la hawla wa la quwwata illa billah. Amma ba'du, ya ibadallah, usikum wa iyaya bitaqwallah ta'atihi la'allakum tuflihun. Yang sama-sama kita hormati Ketua PCM Alpan Jaya, para pengurusnya, kemudian yang saya hormati menjadi wasilah hadir di majelis ini, Bapak Haji Kumpul, Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, pada pagi hari ini kita sudah berada di penghujung penghujung Muharram 1447 Hijriah. Semoga kehadiran kita pada kali ini menjadi simpanan amal soleh dan mendapat ampunan dari Allah Subhanahu wa taala, serta membawa ilmu yang bermanfaat. Bapak, Ibu yang dirahmati Allah, masih dalam kajian membahas hadis-hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam seputar tentang bunga rampai dalam Islam. Bismillahirrahmanirrahim. Rawahu Syaikhani, diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, al-busaqu fil masjidi qati'atun. Meludah di masjid itu adalah sebuah perbuatan dosa. Wa kafaratuha, dan kafarahnya, hapusannya itu, kafarahnya itu, dendanya, dafnuha, yaitu memendamnya. Di sini Bapak Ibu sekalian, dalam konteks jika masjid dibangun pada masa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, lantainya masih pasir, lantainya masih tanah, maka ketika seorang itu meludah di masjid, maka cukup dengan memendamnya. Kemudian Bapak Ibu sekalian, Imam Nawawi, salah satu di antara pengikut mazhab Imam Syafi'i, beliau menyatakan apapun seseorang meludah, kemudian mengeluarkan ingus dan sebagainya itu, maka itu perbuatan dosa. Karena itu cara menghilangkan perbuatan dosa tadi, dalam konteks masjid saat ini yang terbuat dari lantai, dengan cara apa? Yaitu diapain? Jadi ludah kita itu diapain? Meludahnya di pakaian kita, di lengan kita. Karena ludah ini merupakan sesuatu yang tidak najis, walaupun misalnya menjijikkan. Jadi ludah, ingus itu tidak najis. Maka hukumnya haram ketika seseorang itu mau tidak mau untuk meludah, dengan cara meludah di hadapannya, itu menjadi haram. Karena masjid terjaga, betul nggak Pak? Jaga kesuciannya, dijaga kebersihannya, kemudian dijaga taqarrub kepada Allah Subhanahu wa taala.
Itu dalam surat 24 ayat 36 Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Fi buyutin adzinallahu an turfa'a wa yudhkara fiha ismuhu yusabbihu lahu fiha bil guduwi wal asal. Di rumah-rumah Allah, masjid Allah, Allah mengizinkan, Allah memerintahkan agar anturfa, yaitu diangkat, digemakkan, disuarakan. Wa yudhkaru fi hasmuhu, disebut padanya nama Allah Subhanahu wa taala. Yusabbihu lahu, yang seorang bertasbih fiha, di dalam masjid itu, baik pada waktu pagi maupun pada waktu petang. Penyebutan petang dan pagi ini, pagi dan petang dimaksudkan keseluruhan waktu. Makanya masjid dengan musola beda. Betul nggak Pak? Apa bedanya masjid dengan musola? Kalau masjid, satu, bahwa dia dibangun atas dana wakaf, tanah wakaf, maka tidak boleh ketika membangun masjid itu dikuasai oleh seseorang. Lalu bagaimana ketika seorang membangun masjid secara pribadi, diwakafkan, dinamakan nama yang mewakafkan? Itu bisa jadi untuk mengenang jasanya, bukan untuk menguasai. Kemudian yang kedua, di masjid itu ada iktikaf. Di masjid ada tahiyatul masjid. Di masjid seorang perempuan yang haid, yang haid tidak boleh, kecuali sekedar hanya berlalu dia jalan. Ya. Kemudian di masjid itu didirikan sholat Jumat. Kalau musola bisa biaya pribadi, bisa biaya apa? Wakaf. Kalau biaya wakaf, kalau biaya pribadi, walaupun digunakan buat kepentingan umum, boleh dijual itu. Karena biaya pribadi, atas nama pribadi. Tapi pertanyaannya abongan amat musola, udah dipakai lama, berlama-lama dijual. Tapi kalau nggak dijual nggak masalah kan, dibayar boleh pribadi. Kalau wakaf tidak boleh. Nah, kemudian tahiyatul masjid, iktikaf di dalam musola boleh nggak? Boleh nggak? Nah, mazhab Imam Syafi'i menyatakan bahwa iktikaf kemudian tahiyatul masjid hanya di dalam masjid. Itu Pak. Itu bedanya masjid dengan musola. Kemudian musola boleh nggak digunakan buat sholat Jumat? Boleh. Musola boleh digunakan buat sholat Jumat, cuma tidak ada tahiyatul masjid. Makanya yang menjadi pertanyaan, ketika seorang melaksanakan sholat sunnah Idul Adha, Idul Fitri, itu ada yang sholat ya? Sholat apa itu? Apa itu? Sholat sunat mutlak atau sunat duha atau sholat taubat? Tapi saya meragukan, jangan-jangan sholat tahiyatul masjid. Karena ketika seorang mendirikan sholat sunnah Idul Adha, Idul Fitri di lapangan, tidak ada tahiyatul masjid, tidak ada sholat tahiyatul masjid di musola. Nah di sini Bapak sekalian, maka ketika seseorang meludah dalam konteks zaman dulu, masih lantainya pasir, tanah dipendam, diuruk kalau bahasa Betawinya. Sekarang itu boleh Bapak sekalian, ketika kita tidak mau meludah, dengan cara apa? Meludah di mana? Dan pakaian kita, lengan kita, karena ludah, karena ingus tidak najis. Bagaimana kalau reak? Reak kalau timbulnya itu dari lambung menjadi najis. Iler, seorang ngiler nih. Biasanya kalau ngilernya itu lama, dalam kitab Al-Majmu, itu bahannya sumbernya dari mana? Lambung. Maka najis iler itu. Itulah bisa jadi Bapak sekalian, ada pihak DKM menyatakan tidak boleh tidur di mana? Masjid. Khawatir ngiler. Tidak boleh tiduran di masjid. Berarti tidur boleh. Gitu kan ya? Tidak boleh tiduran di tidur berarti apa? Boleh kalau gitu kan. Maksudnya tidak boleh tidur di masjid. Atau kalau memang juga pihak masjid mau memfasilitasi buat musafir dan sebagainya, ada tempat yang khusus.
Kalau masjid itu ditutup dalamnya. Ada kemarin Bapak sekalian pihak pengurus masjid, ada marbot masjid itu keluar dia, reason gara-gara apa? Masjid itu selalu ditutup kecuali pada waktu-waktu sholat. Nah, ini masjid dari umat ke umat, dari mereka ke mereka. Mestinya memang masjid itu dibangun dalam rangka kita memakmurkan rumah Allah milik umat Islam, tidak boleh dikuasai oleh seorang pun. Paham Pak ya? Nah ini, jadi kalau kita meludah mau nggak mau maka cukup di mana? Lengan kita. Karena ketika kita meludah di masjid itu adalah satu perbuatan dosa. Kemudian Bapak sekalian, seakan-akan hadis ini al-busoku fil masjidi, meludah di masjid. Seakan-akan orang itu ada di dalam masjid. Padahal yang dimaksud di sini adalah bahwa yang dimaksud itu adalah pelakunya, baik pelakunya di dalam masjid maupun pelakunya apa? Di luar masjid. Misalnya meludah temboknya, meludah dindingnya, itu satu perbuatan dosa. Maka cara untuk menghilangkan perbuatan dosa tadi diapain? Dihapus dengan pel dengan apa itu. Karena memang masjid itu harus benar-benar dijaga, dipelihara. Maka membangun masjid mudah, tetapi makmurkannya itu Pak, di tengah perjalanan terjadi ketimpangan. Ya enggak? Antara para pengurus. Bangun masjid tahun, 2 tahun, 3 tahun, 4 tahun bisa selesai Pak. 5 miliar, 6 miliar. Maka mari kita makmurkan masjid dengan sebaik-baiknya, mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu. Innama ya'muru masajidallah man amana billahi wal yaumil akhiri wa qoma shalah wa ata zakah wa lam yasha illallah fa asa ulaika ayyakunu minal muhtadin. Sesungguhnya yang memakmurkan rumah-rumah Allah, masjid adalah orang yang beriman pada Allah dan beriman pada hari akhir. Dia mendirikan sholat, dia mengeluarkan zakat. Dia hanya takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Saudara sekalian berbahagia, kemudian bunga rampai berikutnya adalah hadis Rawahul Bukhari, diriwayatkan oleh Imam Bukhari. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi ya di sini jangan disaksikan lagi sahih apa enggak sahih. Riwayat Imam Bukhari. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, mungkin Bapak Ibu sekalian sudah banyak tahu tentang hadis ini dia. Nah, untuk mengingatkan kembali, itu hadis yang saya amalkan sumbernya dari riwayat siapa, kan gitu Pak ya. Rasulullah bersabda, tabassumuka fi wajhi akhika shadaqah, senyum pada saudaramu itu merupakan sedekah. Senyum pada saudaramu, yang dimaksud saudara sini ai fi dinil Islam, pada agama Islam. Sedekah. Senyum kan enggak membutuhkan biaya, betul enggak Pak? Tidak membutuhkan tenaga. Ketika kita senyum pada saudara kita yang muslim, itu adalah sedekah. Kemudian wa'mur bil ma'rufi wa nahyuka 'anil munkar shadaqah, memerintahkan kepada ma'ruf, pada yang baik, melarang pada kemungkaran juga sedekah. Nah, ini adalah apa? Komitmen kita sebagai orang-orang beriman. Sebutkan wal mu'minuna wal mu'minatu ba'duhum awliya'u ba'din ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar. Orang-orang beriman, baik laki-laki maupun perempuan, satu sama lain mereka merintahkan amar ma'ruf nahi munkar. Beratan mana Pak? Amar ma'ruf nahi munkar. Nahi munkar. Beratan nahi munkar. Ada orang berjudi kita larang, orang mabuk-mabuk kita larang. Itu biasanya ada perlawanan ya. Tapi kalau kita merintahkan kebaikan, tapi bahasanya kadang-kadang halus. Udah ente duluan dah, anda belakangan, ente masuk surga duluan. Itu enggak Pak? Tapi ketika kita merintahkan kebaikan, kemudian orang lain melakukannya, maka kita diberikan pahala yang sama dan tidak dikurangi sedikit pun oleh Allah Subhanahu wa ta'ala.
Karena memang komitmen lain dalam hadis Nabi, jaru aminkum munkaron falyughayyir biyadihi. Bila seorang melihat satu kemungkaran, rubah dengan tangannya, rubah dengan kekuasaannya. Bila yastati, kalau nggak mampu dia dengan kuasaan, babilisani, dengan lisannya dia nasihati. Bila yastati, kalau dia nggak mampu dengan dengan kekuatannya, dengan kekuasaan, dengan lisannya, falyughayyir biqalbihi wa dzalika an aqul iman. Dirubah dengan hatinya, seorang enggak setuju apa yang dilakukan oleh mereka, dan itu selemah-lemahnya iman. Karena apa? Karena iman mesti diimplementasikan. Karena iman mesti dibuktikan. Nah, jadi jangan takut kita ketika berdakwah akan dapat celaan-celaan, jangan takut ketika berdakwah akan mendapatkan tantangan-tantangan atau sesuatu yang membahayakan. Betul nggak Pak? Kemudian wa irsyaduka fi ardi dolali laka sodako. Kau memberikan arahan, memberikan petunjuk pada seseorang yang sesat di jalan, sesat untuk menanyakan alamat, itu sodako juga. Banyak kejadian Bu ya. Ada orang nanyain alamat ini, nanyain rumahnya di mana, betul? Kenal nggak Pak dengan ini, dengan foto ini? Nah, kalau kita berikan petunjuk, berikan arahan, kasih tahu, itu sodako. Betul nggak? Itu Gojek ya. Online sering nanya kan, Pak rumah ini di mana? Alamatnya di mana? Kita kasih tahu tuh. Sodako. Wa imatatukal hajara wa syauqa wal azma ani tariqi laka sodako. Kau menyingkirkan barang batu, syauka al hajaro batu, wasyauka duri, wal azma tulang, anitorik daripada dari jalan, langkah sodako itu menjadi sodako. Rahul Bukhari, hadis diriwayatkan oleh Imam Bukhari. Ini saudara-saudara sekalian, kontekstual hadis ini bicara batu, bicara duri, tulang. Karena pada waktu itu memang yang menjadi pahala tiga ini. Lalu bagaimana zaman sekarang? Kayu di jalan, kemudian ada pohon, ya enggak, yang sudah tinggi sehingga mengganggu orang lalang. Kita tebang, sodako. Bikin polisi tidur, tidak membahayakan orang lain juga ada paku, ada kayu, ya sebagainya di jalan kita singkirkan menjadi sodako. Ini Bapak Ibu sekalian, enaknya kita menjadi orang beriman. Mudah-mudahan ilmu ini kita aplikasikan dalam kehidupan sehari-hari. Ini menyangkut sabda Nabi kita Muhammad Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Allah tidak akan menzalimi seorang pun ketika melakukan kebaikan-kebaikan. Mana dalilnya? Surat An-Nisa ayat 40. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha la yadlimu mithqala dzarratin wa in taku hasanatan yudha'ibha wa yu'ti min ladunhu ajran 'azima. Surat An-Nisa ayat 4. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala tidak menganiaya, tidak menjolimi seorang pun walaupun itu seberat zarah. Ada yang mengatakan biji sawi, ada yang mengatakan atom dan sebagainya. Saking sangat kecilnya. Wa in taqwa hasanatan, jikalau dia itu perbuatan yang baik, yudha'ibha, Allah akan lipat gandakan pahalanya. Wa yu'ti min ladunhu ajran 'azima, dan Allah berikan dari sisi Allah pahala yang besar. Jadi ibu sekalian, jangan malas, ya enggak, untuk melakukan kebaikan-kebaikan sekecil apapun. Tadi ngasih tahu alamat, ya, senyum, amar ma'ruf nahi munkar, membuang sesuatu yang mengganggu orang lain dan sebagainya, itu adalah pahala yang besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ibu-ibu, ya enggak, mampir ke toilet, musola atau masjid, kemudian ada orang membuang sebongkah emas berwarna kuning. Bu, emas sebongkah warna kuning itu belum disiram. Apa ibu-ibu yang ngomongin? Kurang ngajar nih.
macam-macam. Siram ikhlas kita. Pahala nggak, Bu? Pahala. Jika ada orang lain mau menggunakan, maka kita diberikan pahala oleh Allah Subhanahu wa taala. Terus nih, Bu. Terus ya? Lanjut. Saya hari ini tunggu nih 9-an nih. Ada acara, Bang Haji. Ntar, santai aja. Hari ini 9. Acara keluarga ditunggu deh. Hadis berikutnya ya, diriwayatkan oleh Imam Ahmad. Diriwayatkan oleh Imam Ahmad bin Hambal. Ya. Qala dia berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, tadawaw ibadallah. Berobatlah kalian hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala. Jadi ketika kita sakit diperintahkan untuk berobat, dan ketika kita berobat karena itu merupakan perintah bagian ibadah, maka dibagi nilai di sisi Allah Subhanahu wa taala. Pahala ya. Berobat bisa ke dokter, berobat bisa dengan sodako, berobat dengan bekam. Apalagi banyak macam berobat ya. Fa inna Allah Ta'ala lam yadodaan. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala tidaklah dia meletakkan penyakit illa wado'a lahu dawaan ghairodain wahidin. Kecuali hanya satu penyakit, yaitu penyakit tua atau penyakit pikun. Penyakit-penyakit lain insya Allah ada obatnya, Ibu sekalian. Masuk kata dokter penyakit yang namanya kena gula, diabetes, nggak ada obatnya. Ada obatnya. Betul nggak? Penyakit apa tuh? Penyakit yang mematikan itu. Ada obatnya kalau memang mau diteliti. Kecuali penyakit tua. Kenapa penyakit tua? Kalau penyakit tua itu ada obatnya, alangkah bahagianya orang-orang yang pada kaya. Betul? Usia udah 70 tahun, 75 tahun, pengen awet muda lagi. Beli obatnya, berobat ke dokter. Pak Firdaus usia udah 70-an, pengen muda lagi 30 tahun. Enak banget kalau begitu. Kalah yang muda-muda yang gak punya duit. Betul nggak? Nah, dari sini saudara-saudara sekalian, bahwa perintah berobat itu merupakan perintah dari Allah Subhanahu wa taala kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan Rasul menyampaikan kepada umatnya. Jadi sesungguhnya hakikatnya yang memberikan penyakit Allah, yang menyembuhkan adalah siapa? Allah. Nabi Ibrahim pernah berkata, wa iza maridtu fahuwa yashfin. Apabila aku sakit, maka dia Allah Subhanahu wa taala yang menyembuhkan saya. Betul enggak? Jadi yang menyembuhkan penyakit itu Allah. Sebab datangnya penyakit sebagai husnul adab kita kepada Allah, diri kita. Betul enggak, Pak? Dengan sebab diri kita ini menyebabkan penyakit, Allah kasih penyakit. Kurang gerak, kurang istirahat, makan berlebihan, banyak pikiran. Betul? Iya, sehingga Allah ngasih penyakit. Nah, ketika Allah ngasih penyakit, karena sebab-sebab kita, dan dia Allah Subhanahu wa taala yang menyembuhkan. Kita harus husnul adab kepada Allah. Yang menyembuhkan penyakit bukan obat, yang menyembuhkan penyakit bukan dokter, tapi hanya Allah Subhanahu wa taala. Seapapun penyakit besarnya, kalau Allah belum sembuhkan, ya belum terjadi. Betul nggak? Seapapun kecil penyakitnya, kalau Allah belum menyembuhkan, belum sembuh. Sebesar apapun penyakit, kalau memang Allah hendak menyembuhkan, ya sembuh. Ya, jadi yang menyembuhkan penyakit adalah siapa? Allah. Sebab penyakit itu karena sebab diri kita. Makanya la ilaha tidak ada Tuhan melainkan Allah. Tidak ada yang mematikan, menghidupkan kecuali Allah. Tidak ada yang memberikan rezeki kecuali hanya Allah. Tidak ada yang membuat madarat, mafsadah, kecuali madarat mafsadah bersumber dari Allah Subhanahu wa taala. Saya punya buku, pernah saya ceritakan ya. Itu buku itu Trilogi Kesehatan dalam Islam. 3 jilid, karangan Profesor Dr. Brilianto, PhD. Dia ahli bedah tulang.
Itu di tahun 2000-an anaknya terkena gejala apa? Penyakit demam berdarah. Baru gejala demam berdarah. Satu-satunya anaknya itu, anak tunggal. Umur 9 tahun. Ditangani oleh 3 profesor, 27 dokter. Bu, secara sunatullah sembuh apa meninggal? Sembuh secara sunatullah. Tapi meninggal juga akhirnya. Ditangani 3 profesor, 27 dokter, bukan dokter S3. Meninggal juga. Baru gejala demam berdarah. Akhirnya beliau ngarang sebuah buku, Allah Sang Tabib. Jadi manusia, pasien dengan dokter horizontal imbang. Ya enggak? Pasien, dokter, obat horizontal. Ini di atas siapa? Yang menyembuhin siapa? Allah. Wa idza maritu fahuwa yashfin. Zaman sekarang orang kan kadang-kadang tergantung dokternya, tergantung rumah sakitnya, tergantung mahalnya, betul. Ini udah ada indikasi pada syirik. Padahal syirik itu semua kejoliman yang besar. Ya, syirik kejoliman yang besar. Walaqad ataina Luqmanal hikmah anishkur lillah wa yashkuru li nafsi wa man kafara fa innal ghaniyul hamid. Wa qala Luqmanu libnihi ya bunayya la tusyrik billah. Inna syirka la zulmun azim. Sungguhnya syirik itu merupakan kezaliman yang besar. Saat ini mulai hari ini, ya enggak, kekuatan iman kita, mari kita rafikan kalimat la ilaha illallah, tauhid yang murni, tauhid yang bersih, tauhid akidah salimah. Itu segala sesuatu hakikatnya apa? Dari Allah Subhanahu. Yang menyembuhkan adalah Allah Subhanahu, yang memberikan penyakit adalah Allah. Walaupun sebab-sebabnya itu ada berasal daripada manusia. Hadis berikutnya, Rahu Abu Qatadah, diriwayatkan oleh Imam Abu Qatadah. Ini ada di dalam kitab Inda Syaikhaini, dalam kitab riwayat Imam Bukhari dan Muslim. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ar-ru'ya sholihah minallah. Mimpi yang baik itu datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Mimpi yang baik. Mimpi yang baik misalnya apa? Temu orang-orang yang soleh, dapat duit, kayak enak-enak aja dah. Wal hulmu minasyaitani, dan mimpi buruk itu daripada setan. Ini bedanya ru'ya dengan hulum. Al-hulmu, kalau ru'ya itu adalah mimpi yang baik, kalau hulmu mimpi yang buruk. Falamma balagu ma'u sa'ya qala ya bunayya inni ara ru'ya fil manami anni azbahuka fazur maja taro. Mimpi Ibrahim untuk menyembelih anaknya. Fa idza haluma hadukum kul man yakrahu. Apabila seorang mimpi dengan suatu mimpi yang ia enggak senang mimpinya itu, faliyab sukhina yastaiqidu an yasarihi, hendaklah dia meludah ketika bangun dari tidurnya itu, meludahnya kemana? Ke kiri. Kan posisi kita ketika tidur mana sunnahnya, sunnah Nabi kanan kan, sehingga jantung tidak terhimpit. Kalau jantung terhimpit bisa serangan jantung, bisa tidurnya kepulesan, aliran darah kurang lancar. Betul nggak Bu? Ini tidur ala Rasulullah SAW kanan. Nah kemudian kalau dia mimpi, dia beludahlah dengan meludah yang ringan. Jadi, meludah yang ringan itu meludah tidak terlalu keras, meludahnya ke arah kiri kita. Bagaimana posisi kita tidur? Ringan aja. Puas, ya nggak boleh gitu. Ini sunnah Nabi Muhammad SAW. Wal yata'awaz billahi min syariha, kemudian berlindung kepada Allah daripada keburukan mimpi. Mana doanya? Ya, ayyaqula a'udzu billahi minasyaitoni wa min syarriha. Ya Allah, aku berlindung pada Allah daripada setan dan daripada keburukan setan, keburukan mimpi yang bersumber dari setan. Fa innaha la taduruhu, sungguhnya itu insyaallah tidak akan bikin mudarat. Karena itu ketika kita mimpi yang buruk
jangan diceritain sama orang lain. Betul nggak? Jangan diceritain sama orang lain. Cukup diri kita sendiri. Kemudian ketika kita mimpi yang buruk, posisi tidur kita berubah. Yang tadinya ke utara bisa ke mana? Selatan, ke barat, ke timur. Yang penting posisi apa? Kita mana? Ke arah kanan ya. Ya, jadi jantung kita ini tidak terhimpit. Ini disampaikan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Hadis ini sahih Bapak Ibu sekalian. Hadis berikutnya, Rawahu Bukhari wa Muslim, diriwayatkan Imam Bukhari Muslim. An Anas bin Malik, dari sahabat Anas bin Malik. As-sabru inda sadmatil ula. Sabar itu pada pukulan yang pertama, kedatangan yang musibah yang pertama. Ini pahalanya besar. Ya, seorang diberitahu atau melihat, menyaksikan yang dicintainya itu meninggal, sabar ketika itu pahalanya sangat besar. Ya enggak? Kalau sehari, 2 hari, seminggu, 2 minggu, 3 minggu masih sabar, tetap pahalanya ada. Cuma paling hebat itu pahalanya ketika apa? Awal tadi itu. Dia tidak niyahah, dia tidak meratap, tidak menangis dengan nangis yang sangat keras, tidak mukul-mukul pipinya, tidak meraung-raung, tidak guling-guling, semuanya diserahkan. Inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Itu sabar inda sadmatil ula, ketika awal kedatangan musibah yang pertama kali. Ini ya. Hadis ini ibu-ibu sekalian, ini belum saya sampaikan ya? Belum ya? Belum saya sampaikan. Yang ini belum. Hadis ini sababul wurudnya, sebab turunnya adalah berkenaan dengan seorang perempuan. Kama fi Sahih Bukhari, dalam kitab Sahih Bukhari, an Anas bin Malik radhiyallahu anhu, qala, dia berkata, Anas bin Malik berkata, maron Nabi sallallahu alaihi wasallam bi imra'atin tabki inda qabrin. Nabi sallallahu alaihi wasallam melalui dengan seorang perempuan yang sedang nangis di kuburan. Faqala, lalu Rasul bersabda, ittaqillaha wasbiri, bertakwalah kepada Allah dan sabar. Jadi ini kata-kata ketika ada seseorang mendapatkan ujian musibah nangis, ittaqillaha wasbiri, bertakwalah kepada Allah dan bersabar. Karena takwa itu maknanya luas, betul nggak? Dan bersabarlah kepada Allah. Sabar, ikhlas. Lu ngomong ikhlas, gua yang ngerasain nih. dalam hati, bang disebutin. Kan begitu ya. Sabar Pak, sabar, ikhlas. Inna lillahi wa inna ilaihi. Najwa Shihab sebelum suaminya meninggal itu pernah ngomong-ngomong dengan ayahandanya Prof. Quraish Shihab. Kemudian diuji dia berapa hari kemudian, seminggu 2 minggu, suaminya meninggal. Di situ dahsyatnya ujian. Ketika bapaknya hanya sekedar mengucapkan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, ucapkan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, si Najwa Shihab dia sudah sanggup lagi. Betul nggak? Iya, ente ngomong sanggup, gue yang ngerasain nih. Kalau bahasa Betawinya begitu. Qalat, dia berkata nih, kata siapa? Perempuan tadi yang berziarah ke kubur. Ilaiki anni fa innaka lam tusib musibati wa lam ta'rifu. Sono mundur. Sono mingsar. Sesungguhnya engkau tidak mendapatkan musibah, ya enggak? Sebagaimana yang saya rasakan. Sebagaimana yang saya rasakan. Diriwayatin ini anaknya meninggal, ini perempuan tadi di ziarah. Walam ta'rifhu, dan engkau tidak tahu dulu persoalannya. Faqilalah, lalu dikatakan kepada perempuan tadi ini, ada orang laki-laki sahabat lain ngomong, innahun nabiyyu sallallahu alaihi wasallam, itu nabi yang ngomong. Rupa-rupanya perempuan ini nggak tahu, nggak kenal bahwa itu nabi. Karena banyak juga bapak sekalian perempuan yang dia beriman pada nabi melalui para sahabat. Dia tidak langsung berjumpa melihat wajah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kecuali para sahabat yang ada di kota Madinah, dia berjumpa, dia bertemu. Ada juga mereka yang yang dikatakan namanya muhadrom atau muhdorom. Muhdorom itu adalah orang yang beriman pada Nabi kita Muhammad SAW semasa sejaman dengan Nabi, tapi tidak pernah berjumpa. Dari mana mereka kenal Islam?
dari para sahabat-sahabat yang lain. Ekspansi Islam berdakwah. Diperkenalkan ajaran Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Tapi nggak pernah ketemu sama Nabi. Namanya muhdorom atau muhadrom. Kalau sahabat itu man laqiyan Nabiya Sallallahu Alaihi Wasallam aminan. Orang yang berjumpa pada Nabi dalam keadaan kondisi beriman kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Fa'atat baban Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Lalu perempuan tadi ini saking malunya, saking gak enaknya datangin rumah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ketok-ketok memberi salam, faqalat, lalu berkata perempuan tadi ini, lam ahribka. Minta maaf ya Rasul, saya enggak tahu bahwa itu engkau. Faqalah, lalu Nabi bersabda, innamas sabru inda sodmatil ula. Sungguhnya sabar itu pahalanya yang besar pada saat ketika mendengar, mendapatkan awal-awal musibah. Pahalanya sangat besar. Ya yang namanya ridho enggak ridho ya tetap terjadi kan. Kalau enggak ridho enggak dapat pahala, bahkan dapat dosa. Betul. Maka lebih baik ridho, ikhlas menerima takdir karena sudah terjadi. Apapun Bapak Ibu sekalian, kalau memang Allah sudah berkehendak terjadi. Karena memang yang berkuasa mematikan, menghidupkan siapa? Adalah Allah Subhanahu wa taala. Dari hadis ini Bapak Ibu sekalian, para ulama mengambil satu kesimpulan ijtihad, boleh perempuan itu ziarah kemana? Kubur. Satu, asal tidak timbul fitnah, tidak ikhtilat bergabung dengan para laki-laki, kemudian tidak timbul ka'bah, tidak pakai pakaian transparan, terjaga dirinya dan ziarah, maka itu boleh hukumnya bagi perempuan ziarah kubur.